Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Renungan kita pada hari ini kita ambil dari Amsal 14 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Judul renungan kita pada hari ini yakni kesabaran menghasilkan pengertian. Seringkah Bapak Ibu kita perhatikan bahwa ketika seseorang marah kepada orang lain, atau itu karena untuk mendatangkan kebaikan, atau marahnya untuk meluapkan emosi yang ada di dalam pikirannya, tentu itu tergantung kepada setiap orang-orang yang kita lihat dan perhatikan. Nah, bagaimana dengan keinginan diri kita yang tidak terpenuhi, atau karakter-karakter yang sedang dibentuk Tuhan di dalam kehidupan kita? Tentu dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa orang yang sabar besar pengertiannya. Di sini dikatakan bahwa orang yang sabar besar pengertiannya. Artinya kita akan terlihat bijaksana dan juga karakter yang kita miliki bisa kita kendalikan. Tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Tentu hal ini akan terlihat tidak baik ketika kita dengan tanpa pikir panjang langsung marah-marah. Entahkah itu di tengah-tengah keluarga, entahkah itu kepada anak-anak kita, atau kepada orang yang bekerja dengan kita. Kalau kita tanpa pikir panjang, seringkali kita akan menyesal setelah kita marah. Marah yang dimaksud di sini yakni marah-marah tanpa berpikir panjang dulu. Sedangkan marah yang dimaksud untuk kebaikan, tentu marah itu ketika kita menegur seseorang supaya orang itu berubah. Dan juga perlu kita ketahui, kemarahan sebenarnya dapat dikendalikan dengan kesabaran. Kesabaran yang dimaksud yakni kita bertekun belajar. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang sabar tentu besar pengertiannya. Dalam terjemahan King James Version dikatakan, he that is slow to wrath is of great understanding. Sabar dikatakan slow, tidak lekas marah. Dalam hal ini tentu kita belajar bahwa yang menjadi sangat penting dalam karakter kita yang diubahkan Tuhan setiap hari, kita harus sabar. Tentu di dalam sabar itu kita bertekun belajar dari Kristus, semakin hari semakin diperbaharui. Menurut sejarah Alkitab, kita akan belajar bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Tentu ada hal yang tidak Tuhan sukai. Yang pertama, mereka ingin kembali ke Mesir. Artinya ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir, mereka bersungut-sungut di padang gurun. Dikatakan di dalam Keluaran 16 ayat 2-3, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Nah, dari peristiwa ini kita belajar bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka tidak move on dengan penyertaan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi mereka. Dari hal yang pertama ini kita belajar bagaimana kita harus move on. Apalagi ketika kita sedang berada di masa pandemi, kita belajar keluar, move on dari masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tentu kesabaran itu yang akan melatih kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk menjadi orang yang semakin takut akan Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar dari apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Yang kedua, mereka bersungut-sungut.
Hal ini yang bukan Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita belajar bagaimana supaya ketika kita sedang dibentuk kesabaran kita, kita tidak bersungut-sungut untuk melewati setiap proses-proses yang terjadi di dalam membentuk kehidupan kita. Dan dari pengalaman inilah kita belajar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita setiap umat yang percaya di dalam kesabaran setiap kehidupan kita, di dalam kesabaran yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita untuk kita lalui, yang membentuk dan memproses kehidupan kita, hendaklah kita bersuka cita dalam pengharapan dan kita sabar dalam kesesakan, dan yang penting bertekunlah dalam doa, supaya ketika kita melewati itu, ketika kita dibentuk dan diproses Tuhan melalui kesabaran, tentu kita mempunyai pengertian yang kuat, pengertian yang benar bagaimana kita harus bertindak. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.